Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah general reading untuk zodiak Capricorn, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari pertengahan Mei sampai dengan akhir Mei 2025. Oke, reading kali ini sebenarnya umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 10 cawan, terus 5 cawan, Queen of Swords, Page of Wands, The Emperor, 7 pedang, 7 cawan, 8 tongkat, dan kartu 3 koin ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalumu terlebih dahulu. Metodenya past, present, and future ya. Oke, yang pertama di masa lalu ada kartu 10 cawan nih yang melambangkan kebahagiaan ya. Jadi ceritanya Capricorn, beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin lagi mencoba untuk mewujudkan ya target kebahagiaanmu, kebahagiaan masing-masing. Jadi kira-kira apa targetmu akhir-akhir ini? Misalnya mungkin lagi mengejar target mengenai pekerjaan, mengenai keuangan ya, target dalam hubungan cinta, dan lain-lain. Jadi ada upaya gitu untuk mewujudkan target kebahagiaanmu sendiri akhir-akhir ini ya, 10 cawan. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 5 cawan. Jadi entah kenapa memang ada juga yang lagi merasa kurang percaya diri gitu ya, kurang pede ketika mengejar target, mungkin lagi kurang pede juga ketika mengambil keputusan ya. Jadi coba untuk lebih percaya diri ya, lebih optimis lagi Capricorn ya. Ini sudah kamu alami akhir-akhir ini. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Queen of Swords, si Ratu Pedang ya. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini memang pikiranmu kembali lebih tajam, ya, mampu berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ketika menghadapi kondisi apapun juga dalam kehidupan kalian. Misalnya mungkin mampu berpikir cerdas untuk mengambil keputusan ketika menghadapi seseorang, mampu berpikir cerdas untuk mengatasi sebuah masalah, dan lain-lain. Ya, jadi silakan gunakan intelek dan kecerdasanmu untuk melangkah maju ke depan ya. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang dari pertengahan hingga ke akhir Mei ya. Yang pertama ada kartu Page of Wands. Jadi artinya memang ada untuk periode sekarang ada yang tiba-tiba merasa terinspirasi ya. Jadi ada inspirasi baru, semangat baru untuk terus mengejar tujuan yang kamu miliki nantinya. Jadi semangatmu akan pulih kembali Capricorn ya. Misalnya mungkin lagi semangat baru nih untuk terus bekerja, mencari uang, semangat untuk mendekati seorang, mungkin lagi semangat juga untuk mengejar target dalam kehidupan kalian nantinya ya. Page of Wands. Oke, dan lihat di tengah-tengah ada kartu The Emperor. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries ya. Oke, kartu The Emperor melambangkan sebuah kendali. Jadi bisa dikatakan memang ada upaya untuk terus mengatur dan mengendalikan ulang kehidupanmu agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil ke depannya. Jadi kira-kira apa yang perlu diatur kembali nantinya? Misalnya mungkin lagi mencoba mengatur ulang kondisi keluarga, mengatur ulang kondisi pekerjaan, keuangan agar lebih stabil, dan lain-lain ya. The Emperor. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 7 pedang. Jadi sepertinya memang ada sebuah rencana baru juga nih Capricorn yang akan mulai kamu pikirkan ya. Jadi kira-kira apa taktikmu, apa rencanamu kali ini? Misalnya mungkin ada yang lagi mempersiapkan rencana mengenai keluarga, mengenai keuangan, pekerjaan, mungkin rencana terhadap seseorang, dan lain-lain. Jadi intinya kalian itu lagi penuh dengan rencana untuk periode kali ini ya, 7 pedang ini. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Mungkin akan terjadi sekitar bulan Juni ya. Dan ingat, ini hanyalah gambaran umum saja Capricorn ya. Yang pertama ada kartu 7 cawan nih yang melambangkan ilusi dan ketidakjelasan. Jadi sepertinya untuk bulan Juni nanti memang ada yang tiba-tiba merasa agak galau ya, galau dan bingung ketika ingin mengambil tindakan dan keputusan. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ketidakjelasan tersebut. Jadi coba untuk selalu pergunakan intuisimu. Kalau perlu cari dulu kejelasannya seperti apa sebelum melangkah maju ke depan nantinya ya. 7 cawan. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu 8 tongkat yang melambangkan bentuk komunikasi. Jadi sepertinya untuk bulan Juni memang ada yang akan mencoba untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi mungkin ada hal penting gitu yang perlu untuk segera dibicarakan nantinya ya. Misalnya mungkin lagi siap untuk berkomunikasi dengan keluarga, mungkin lagi siap berkomunikasi dengan pasangan, dengan orang yang kamu sukai. Ya mungkin ada pembicaraan penting juga ya yang menyangkut urusan keuangan, pekerjaan, dan lain-lain sekitar bulan Juni yang akan datang. Ya, 8 tongkat. Oke, dan terakhir di bawahnya ada kartu 3 koin yang melambangkan proses membangun ya. Jadi memang ada upaya juga untuk terus membangun kehidupanmu ke arah yang lebih stabil nantinya. Jadi kira-kira apa yang perlu dibangun selama bulan Juni yang akan datang ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi. Sebentar. Oke.
Oke, Capricorn, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 7 cawan ya, yang melambangkan ilusi dan ketidakjelasan. Jadi sepertinya akhir-akhir ini memang ada yang lagi mengalami semacam ketidakjelasan. Jadi mungkin hatimu tuh lagi bingung sekali gitu ya, bagaimana caranya gitu untuk mewujudkan kebahagiaanmu sendiri tadi, 10 cawan. Jadi memang pikiranmu lagi fokus untuk lebih happy, lebih bahagia, mengejar kebahagiaan. Namun di sisi lain, tak kenapa memang ada yang lagi merasa bingung sekali akhir-akhir ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan faktor ketidakjelasan tersebut ya. 7 cawan ya, jadi silakan gunakan intuisimu Capricorn ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Queen of Cups, si Ratu Cawan ya. Jadi artinya memang intuisimu lagi peka banget, lagi bagus banget gitu. Jadi silakan gunakan intuisimu ketika akan mengambil tindakan dan keputusan. Apalagi memang hatimu tuh lagi merasa down banget ya, 5 cawan tadi. Mungkin lagi kurang percaya diri gitu ya, kurang pede ketika menghadapi kondisi tertentu. Jadi perlu memang untuk lebih mengandalkan intuisimu Capricorn ya, Queen of Cups. Oke? Dan lihat di bawahnya ada kartu 3 koin yang melambangkan proses membangun ya. Jadi ada upaya juga untuk terus membangun kehidupanmu ke arah yang lebih baik sambil berpikir lebih cerdas tadi ya, si Ratu Pedang. Jadi mungkin ada cara cerdas yang pernah kamu gunakan untuk membangun kondisi dalam kehidupan kalian, membangun karir, bisnis ya, mungkin lagi membangun sebuah hubungan cinta dan lain-lain ya. Ini sudah kamu alami Capricorn akhir-akhir nih. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk periode sekarang. Yang pertama ada kartu The Hangman. Jadi ceritanya memang ada inspirasi baru, semangat baru untuk apa? Untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi mungkin ada suatu hal yang ingin kamu ketahui gitu Capricorn ya. Jadi silakan gunakan sudut pandang barumu, perspektif yang berbeda untuk menilai kembali situasimu sendiri sebelum mengambil tindakan dan keputusan. Maksudnya memang akan tuh lagi mencoba gitu ya untuk mencari kebenaran dalam kehidupan kalian nantinya, The Hangman. Oke? Di tengah-tengah lihat ada kartu The Hermit yang melambangkan proses analisa mendalam ya. Jadi artinya memang ada suatu hal yang perlu untuk dipikirkan secara mendalam sebelum mengatur dan mengendalikan ulang kehidupan kalian tadi di Emperor. Jadi ada suatu hal yang perlu diatur kembali. Jadi silakan gunakan waktu untuk berpikir lebih dalam sebelum mengambil rencana tertentu nantinya ya di Emperor. Oke? Di bawahnya lihat ada kartu The Magician yang melambangkan energi kreativitas ya. Jadi artinya memang ada ide baru ataupun cara kreatif yang akan kamu gunakan untuk menjalankan sebuah rencana penting nantinya, 7 pedang. Jadi kira-kira apa rencanamu untuk periode kali ini? Misalnya mungkin lagi menyusun rencana mengenai karir, keuangan, rencana dalam hubungan cinta dan lain-lain ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di masa mendatang. Yang pertama ada kartu The Hierophant. Oke, jadi ceritanya memang ada yang akan merasa agak bingung sekali ya, 7 cawan tadi ketika menghadapi urusan dalam segi organisasi seperti pekerjaan dan perusahaan ya. Jadi bagi kamu yang sedang bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan yang baru, perlu untuk lebih hati-hati dan bersabar. Soalnya memang ada sedikit unsur ketidakjelasan di sini ya, 7 cawan. Jadi perlu memang untuk lebih mempergunakan intuisimu nantinya ya. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Wheel of Fortune ya, yang melambangkan roda perubahan. Jadi artinya memang ada perubahan besar yang akan kamu lakukan ketika berkomunikasi dengan seseorang nantinya, 8 tongkat ya. Jadi mungkin ada pembicaraan penting yang mesti dilakukan sekitar bulan Juni. Jadi silakan gunakan perubahan barumu, Wheel of Fortune, untuk memperbaiki ya keadaanmu ke arah yang lebih baik nantinya. Oke? Dan terakhir di bawahnya ada kartu 9 tongkat. Jadi memang ada perjuangan besar ya yang masih akan kamu lanjutkan ketika ingin membangun kehidupan kalian tadi, 3 koin dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Mencoba untuk terus bertahan dan berjuang dengan sekuat tenaga walaupun memang hatimu tuh lagi capek banget, dan namun semuanya masih kamu pertahankan, kamu perjuangkan sekitar bulan Juni yang akan datang ya. Oke, teman-teman, guys, kita dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.